Puji Tuhan, kita kembali bersyukur. Terima kasih Tuhan terus masih memelihara kita, menolong kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Harapan kita supaya Kristus terus ada berkarya dalam hidup kita. Amin. Kita akan baca dalam Ibrani pasal yang ke-6. Kita baca ayat 19 saja satu ayat. Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya ke-19, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2-3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang. Tapi sekali lagi, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang. Tapi puji Tuhan. Amin. Judul pemuda ulang tahun adalah pengharapan. Semua kita punya pengharapan, dan harapan kita apa yang kita nantikan itu harus kita pegang, ya. Pengharapan itu seperti saya dengan istri saya, harusnya kami pengharapan punya anak, ya kan gitu. Semua istri saya sudah diangkat kandungannya, ya pengharapan itu tidak ada lagi, ya. Puji Tuhan. Nah, sebagai kita yang masih ada saat ini pemuda-pemudi, ya, selalu berpengharapan supaya baik. Siapapun orang yang selalu berpengharapan, semuanya harus baik. Baik dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, di masa muda kita, selalu mengharapkan supaya lebih baik hari ini dan seterusnya, ya. Pengharapan kita itu adalah tertuju kepada, seperti kalian, pengharapan adalah sau yang kuat. Kalau dulu saya itu kerja di kapal tanker, kapal pertamanya, jadi dari Priok sehingga ke Dumai, sehingga pokoknya di setiap tempat, baik sampai ke Singapura juga, ya. Nah, kapal itu supaya bisa dia berhenti dan tidak dibawa oleh ombak, dia harus menurunkan jangkar. Kalau di sini katakan sau, ya. Jangkarnya itu harus diturunkan sampai ke dasar. Nah, di situ kalau kapal tanker itu saunya itu ada 30. Jadi semua itu bukan turun, dan kapal itu bisa berhenti di situ, dan dia tidak ada terbawa arus, ya. Walaupun gelombang yang gede, karena sudah ditancapkan ini apa namanya jangkarnya ini, ya. Sebenarnya ya rantai enggak terlalu gede, ya. Memang itu sudah ya dirancang, ya. Kapal tanker ini, kapal pertama itu besar banget, ya. Itu memuat apa namanya minyak apa saja dibawa ke kapal itu, ya, ratusan. Tapi jangkarnya itu sampai ambil ke dasar laut, harus turunkan, dan waktu mengisi minyak itu kapal itu tidak terbawa, dia tetap di tempat itu. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan, harapan kita kepada Tuhan jangan sampai goyah, ya, oleh situasi kondisi yang ada sekarang ini. Saudara kasih, pengaruh dunia itu besar sekali. Tapi dikatakan lebih besar Tuhan daripada situasi dunia. Maka pegang janji Tuhan, ya. Janji Tuhan itulah pengharapan kita. Seperti dikatakan begini firman Tuhan. Saya akan baca sebelumnya, ya. Ayat 12-nya begini, agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran dapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah.
Ayat 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Benar, apa yang dijanjikan oleh pengharapan daripada Abraham, yaitu dia keturunan seperti yang dijanjikan oleh Allah. Ya, pengharapan. Jadi Abraham ini menanti pengharapannya, janji Tuhan itu digenapi. Benar tak saudara? Dikatakan keturunanmu seperti bintang dan seperti pasir. Ya, jadi dikatakan di situ istrinya Abraham bukan Sarah saja, ya, bukan juga Hagar, tapi ada lagi ya istrinya. Nah dari situlah keturunannya lebih banyak lagi. Coba Arona baca di Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal 25. Coba baca ayat 1. Kejadian 25 ayat 1. Demikian firman Tuhan, keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri bernama Ketura. Ya. Terus Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isyak, dan Suah. Berarti janji Tuhan digenapi ya? Ya, amin. Ya, itu dikatakan siapa istrinya? Ketura. Ya. Diberikan janji itu. Jadi jangan takut saudara kasih. Biarlah engkau berpengharapan kepada Tuhan, tetapi bukan kepada dunia. Ya. Biar dunia ini bergoncang, tetapi pengharapan tetap kepada Tuhan Yesus. Ya. Seperti Abraham setelah dikatakan nama Tuhan, diberikan keturunan yang banyak. Ya. Itu janji Tuhan yang dinanti-nantikan, yang diharapkan Abraham daripada Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Saya juga demikian pengharapan saya. Baik kedua juga pengharapan supaya pemuda ini banyak. Iya. Begitu. Ya, kalau saya juga semangat kalau banyak pemudanya. Tapi saya lihat dia tetap ada di anak-anak. Itu sudah komitmen dia. Saya juga demikian. Ya. Itulah pengharapan kita. Supaya semuanya yang sia-sia, makanya letakkan pengharapanmu kepada Yesus. Supaya pengharapan itu digenapi oleh Tuhan. Ya. Ya, Abraham menanti dengan sabar. Nah, jadi harus ada kesabaran. Menanti pengharapan itu harus ada kesabaran. Ya, kalau tidak sabar ya kita tidak akan mendapatkan. Ya, itu yang menurut Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang-orang yang tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri kepada segala bantahan. Karena itu lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya Allah telah meningkatkan dirinya dengan sumpah, ya, supaya oleh karena kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, ya, jadi dikatakan tidak berubah-ubah, kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, ya, dia akan genapi, dia akan berikan janji. Itu yang kita harapkan selalu dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau iblis itu bisa mau menghancurkan dan juga dia mengganggu pengharapan kita itu. Kalau pengharapan kita itu tidak didasari iman kepada Tuhan, ya seperti Saul tadi, ya, dimasukkan segede apa kapal itu karena Saul ini sudah masuk ditancapkan ke dasar laut. Ya, dia tidak akan bergerak dan tidak akan meninggalkan kelompok. Sudah demikian juga kehidupan kita.
pengharapan kita didasarkan oleh iman kepada Tuhan Yesus, supaya hidup kita tidak mengalami yaitu goncangan-goncangan dari dunia. Makanya dalam pujian pengharapanku hanya Yesus. Pengharapan kita Yesus yang bisa menolong kita, yang bisa membahagiakan kita, yang memberikan damai sejahtera bagi kita, yang memberikan semua segalanya. Asal kita mau sabar menunggu apa yang sudah Tuhan berikan itu. Kita berpegang kepada pengharapan itu, bukan pengharapan yang sia-sia, tetapi pengharapan janji yang daripada Tuhan digenapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat waktu Abraham punya anak, umur berapa? Waktu anaknya Ishak 100. Ya, 100 tahun, berarti 100%. Tuhan berikan. Sesudah iman dia 100%, Tuhan berikan. Ya. Jadi dikatakan bukan anak perjanjian saja, yang seperti pasir pun diberikan dari keturunan kedua. Ya, luar biasa Tuhan kita. Demikian juga kehidupan kita. Jangan kamu takut, jangan kamu berbimbang kehidupan kita. Sekali lagi, kalau kita berikan pengharapan kita kepada suami akan gagal, suami kepada istri akan gagal, ya, kepada orang tua akan gagal, kepada teman pacar akan gagal, ya. Kita berharap bersama calon kita begini-gini, contohnya udah enggak lagi putus hubungan, ya. Dari pengharapan buyar semuanya. Kalau sama Tuhan kita letakkan pengharapan kita, luar biasa, ya, tidak akan goyah. Oleh iman kepada Tuhan, kita mau serahkan sepenuhnya. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita supaya dikasih sama Tuhan, ya. Jadi jangan sampai goyah pengharapan oleh karena goncang. Langit akan goncang, bumi akan goncang, tetapi firman Tuhan tetap kekal. Itulah pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jangan kita menjadi pengharap seperti Saul, yang disebut Saul yang kuat dan aman bagi kita, yang telah digabungkan sampai ke pelaminan. Demikian juga kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Pegang janji Tuhan ini yang selalu akan mengayomi kehidupan kita, ya, yang membuat hidup kita tetap teguh di dalam kehidupan. Dikatakan situ supaya hidup kita tetap berpegang, ya, dikatakan di situ berikutnya berpegang teguh pada pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dikatakan tetapi hai saudara yang dikasihi, sekalipun kamu berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan, dikatakan akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kau tunjukkan terhadapnya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang, ya. Tapi kamu ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama, menjadikan pengharapan satu milik, ya, yang pasti sampai pada akhirnya. Sampai pada akhir. Begitu juga Rasul Paulus mengakhiri pertandingan dengan baik, ya, sampai selesai dia melakukan, ya. Jadi tidak tanggung-tanggung pengharapan kepada Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan. Kita buka dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dalam bahasa Indonesia. Kolose pasal 2 ayat 7. Firman Tuhan, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iya, jadi katakan, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah
hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya, ya. Jadi kita mau tetap bersyukuri rahmat Tuhan yang begitu besar dan luar biasa adanya. Puji Tuhan, ya. Luar biasa kasih Kristus itu yang sudah berkarya dalam kehidupan kita. Jadi hendak kamu beranak, pertama akar dulu, menancap dan menancap sesudah dapat air, dan dia akan bertumbuh ke atas dan baru menunjukkan buah Tuhan, ya. Jangan seperti kalau di kampung saya dulu, kalau padi yang setahun itu kurang air, akarnya ke atas, airnya mati. Tapi ini kadang-kadang harus menancap akarnya ke bawah sampai titik mana air dapat, baru dia bertumbuh ke atas, ya. Sudah akar itu kuat, angin, badai, hujan menumpah kayu ini, pohon ini, dia tetap kuat karena dia sudah menantang. Demikian kehidupan kita, iman kita kepada Tuhan, berpegang teguh. Katakan dia dibangun di atas, ya, kamu bertambah teguh di dalam iman. Jadi di dalam Yesus Kristus kita bertambah, di dalam Yesus kita dibangun, ya. Bukan di dalam kesombongan kita, keangkuhan kita, ya, ketinggian hati kita dibangun kita, tetapi di dalam Yesus. Karena kita ini adalah bangunan Tuhan, bangunan rumah Tuhan. Roh Allah tinggal dalam kehidupan kita. Kita mengenal roh Tuhan baik, simpan terus dalam hati supaya engkau tetap di dalam Kristus Yesus, dan harapanmu Tuhan akan kabulkan janji.